Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sehat hari ini. Ini soal pengamat bernama Rocky Gerung. Saya lama nih ngikuti analisisnya, ikuti pembahasannya, debat-debatnya. Memang kadang-kadang kita itu terkecoh, terkesan, terbius oleh kata-katanya, intonasinya, teorinya, dalil-dalilnya. Tapi setelah saya perhatikan, ternyata banyak ngaconya juga ya. Jadi ternyata Rocky itu ngaco banyak itu. Yang paling akhir adalah analisisnya terhadap itu demo atau terhadap pemakzulan Jokowi. Jadi demo tanggal 18, 19, 20. Saya melihat analisisnya Bung Rocky Gerung itu seolah-olah itu membayangkan seperti akan terjadi kasus 98. Jadi para demonstran itu kemudian bisa menguasai KPU, menduduki KPU, atau demonstran itu akan menduduki DPR karena dipimpin oleh Pak Jenderal loh, yang ke KPU itu Jenderal Sunarko, dan yang ke DPR RI yang hari kedua itu dipimpin oleh Pak Profesor Din Samsudin, dan yang hari ketiga itu aliansi mahasiswa, koalisi mahasiswa. Jadi analisisnya Bung Rocky ini seperti kemudian kita itu kebayang peristiwa 98 terjadi lagi, sehingga Pak Jokowi lengser dan diganti oleh presiden baru. Kira-kira begitu. Tetapi nol, nggak terjadi apa-apa. Satu, ini analisis Bung Rocky ini jadi dalam bahasa Jawanya belgedes. Jadi kita itu seolah-olah seperti wah koyo ya ternyata belgedes satu. Nah, ini analisis yang berikutnya soal pemakzulan Jokowi, soal berita-berita tentang istana, soal pecahnya rebutan jabatan menteri. Terus ada istilah nih, ada duluan hak angket atau hak angkot. Jadi bayangan kita ini dengan mendengarkan dan melihat pengamatan Rocky ini sepertinya benar gitu analisisnya. Coba ini yang analisisnya atau perhitungannya, wah ini Pak Jokowi tinggal lama lagi itu bisa dimakzulkan itu. Coba benar nggak itu analisisnya? Saya kok yakin ya kayaknya belgedes juga itu. Jadi ini sebenarnya pengamat atau amit-amit ya, amit-amit banyak nggak benernya. Oleh karena itu ya sekedar sebagai bagian wacana, memang kita jadi seneng aja dengerin Rocky itu. Jadi seperti seorang pelawak lagi melakukan lawakannya, tapi mungkin nggak lucu. Nah, kalau Rocky Gerung ini membuat analisis atau menjadi pengamat, tapi hasilnya amit-amit, mungkin begitu yang paling tepat dikatakan. Jadi ini analisisnya juga yang agak terakhir tuh kok kayak dengan mudah gitu. Udahlah Pak Jokowi itu mundur saja, kemudian diserahkan ke Prabowo sehingga katanya lebih efisien, lebih efektif, lebih. Gimana ceritanya secara hukum nih?
Analisis seperti ini kan analisis ngawur itu. Pak Jokowi mundur itu, katakanlah kalau itu benar, berarti diganti Pak Maruf Amin dulu sampai masa jabatannya berakhir. Kenapa? Aturannya begitu. Bukan langsung ke Pak Prabowo. Loh, podo wae. Bung Rocky ya ngawur juga berarti kalau analisisnya begitu. Mending analisis saya. Karena dari awal memang udah miring analisisnya. Jadi gimana ya menyebut Rocky ini kadang-kadang ya, tapi hebat loh. Banyak orang terkesima, banyak orang terkesiap, banyak orang menjadi mabok dengan ide-idenya, seneng aja mendengar ini. Saya jadi ingat itu. Waktu usia SD SMP itu suka nonton orang jual obat di alun-alun di Blitar. Wah, meyakinkan itu. Obatnya ini pasti kalau ada sakit encok, ada sakit kepala, ada sakit apapun, solusinya cuma satu obat itu. Nah, mungkin ini mirip-mirip Bung Rocky ini. Soal demokrasi, soal pemakzulan, soal otoriter, soal lingkungan istana ini. Bayangan saya seolah-olah Bung Rocky itu tahu di dalamnya istana. Tapi ternyata ya belgedes juga gitu. Nah, maksud saya kepada para netizen dan pendengar semuanya yang suka melihat Bung Rocky itu, anggap saja itu sebagai hiburan aja. Jangan ditelan mentah-mentah analisisnya itu. Sebab kalau ditelan mentah-mentah kita pusing sendiri. Kenapa pusing? Lah itu tadi banyak nggak benernya, banyak salahnya sebenarnya. Tapi kita juga terlena, yang salah itu kita hiraukan aja gitu. Oh iya nggak apa-apa, kemarin salah analisisnya. Ada lagi peristiwa, oh iya salah juga itu kemarin. Nah, kebetulan partnernya itu adalah Bung Heru Subono Arif, di mana Bung Heru Subono Arif ini memang tipologi wartawan yang cerdas, pandai, berwawasan ke depan. Hanya sama seperti kita terkecoh juga oleh Bung Rocky ini. Jadi sorry Bung Heru Subono, tapi memang harus begitu. Seperti dalam dunia lawak itu ada partner yang agak on, ada partner yang cerdas, ada partner yang harus dikorbankan kalau grup lawak gitu ya. Tapi ini kan bukan grup lawak ini. ini wawancara akademis itu antara Bung Heru Subono Arif dengan Bung Rocky Gerung. Dua-duanya Bung. Tapi kalau Bung Heru Subono Arif sih ya menurut saya masih normatif, agak normal gitu ya. Pertanyaan-pertanyaannya ya rasional. Ini cuman jawaban Bung Rocky ini yang kadang-kadang ngelantur kemana-mana dan kita terbius oleh itu. Sekali lagi Bung Rocky selamat atas belgedesnya jenengan dalam membuat analisa, sehingga kadang-kadang kita menjadi percaya, menjadi terbius, menjadi kadang-kadang juga tercerahkan sih, tapi kadang-kadang tambah mumet gitu. Apakah kira-kira begitu yang saya sampaikan ini sama juga dengan yang dirasakan oleh para pendengar dan netizen? Beri komentar di bawah ini. Saya Peci Miring Ahmad Bahar, ada di channel TikTok Warung Bahar, tapi juga ada di Peci Miring. Begitu. Moga-moga hari-hari ke depan ini kita makin tercerahkan oleh pengamat-pengamat yang lain juga. Jangan hanya dengerin Rocky Gerung. Halo, salam Bung Rocky. Saya Ahmad Bahar. Moga-moga kita suatu kali bisa ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.